dulu sebentar ya, saya akan menutup pintu dulu untuk menjaga privasi ibu. Baik, dengan Ibu Siti ya. Ibu Siti, adiknya ada keluhan apa ya Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Rewel. Adiknya rewel. Mau minum susu nggak Bu? Minumnya gimana? Susah atau gampang? Susah. Oh susah. Nama adiknya siapa Bu? Karisma. Perempuan ya? Iya. Umurnya? 6 bulan. 6 bulan. Perempuan 6 bulan. Baik Ibu, sesuai dengan keluhan dari bayinya tadi yang mengatakan bahwa adiknya rewel ya Bu, susah minum. Nah di situ akan saya berikan rangsangan untuk perkembangannya atau merangsang otot-ototnya supaya bayinya itu tidak rewel lagi, dan juga minum susunya itu meningkat dengan cara pijatan bayi Bu. Apakah Ibu bersedia adiknya saya beri pijatan bayi? Bersedia. Baik, sebelumnya apakah Ibu mengetahui nih tentang pijat bayi? Setahu saya bayi kecil Belum boleh ya. Oh, baik. Jadi Ibu sepengetahuannya kalau bayi itu belum boleh dipijit ya? Iya. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu nih Bu, apa itu pijat bayi. Nah, jadi pijat bayi itu merangsang otot-otot bayi supaya lebih berkembang Bu, dengan pijatan yang, tetapi dengan pijatannya itu yang harus yang lembut, nggak kayak kita kan kalau orang dewasa kan kasar ya. Nah kalau bayi itu harus dengan cara lembut kayak gitu Bu. Jadi itu harus kita, jadi itu kalau pijat bayi itu bagus ya Bu untuk merangsang otot-otot supaya perkembangannya itu lebih gitu nah Bu, lebih cepat seperti itu. Kemudian pada pijat bayi ini dapat dilakukan di rumah dan juga dapat dilakukan ibunya sendiri maupun pengasuhnya Bu. Ayahnya juga bisa. Nanti kan saya ajarkan tuh bagaimana cara pijat bayinya ya Bu. Nah untuk manfaat pijat bayi ini sangat banyak Ibu. Manfaat dari untuk bayinya dan juga manfaat untuk ibunya sendiri. Nah jadi untuk manfaat untuk bayinya itu yang pertama itu untuk meningkatkan kenaikan berat badan. Jadi berat badannya itu cepat meningkat. Kemudian juga ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Kemudian juga membuat bayi itu terasa tenang, nyaman kayak gitu Bu. Kemudian membuat bayinya itu tidur lelap. Soalnya kan kalau kita yang dipijit kan pasti rileks ya Bu. Apalagi si bayi pasti juga rileks. Nah kemudian juga seperti saya bilang tadi, meningkatkan pertumbuhan si bayi. Jadi itu lebih meningkat pertumbuhannya, dan juga kemudian meningkatkan konsentrasi si bayinya. Nah untuk meningkatkan konsentrasi si bayi, kemudian ada juga quality time bayi pada ibu. Jadi tuh ibu tuh meluangkan waktu, atau biasanya kan ada quality time bersama kayak gitu. Jadi kalau ibu misalnya ibu bekerja atau tidak ya? Tidak ya, baik. Jadi banyak ya Bu pasti waktunya buat si bayinya. Jadi ibu bisa melakukan pijat bayi kayak gitu. Kemudian juga memperbaiki aliran darah si adiknya nih Bu kayak gitu. Kemudian ada juga mengurangi rasa sakit pada si bayi. Biasanya kalau umur 6 bulan itu kan udah mulai Bu ya, banyak tingkahnya begitu. Kemudian juga merangsang fungsi pencernaan. Jadi pencernaan si bayi itu makin bagus kayak gitu Bu. Ada juga memperkuat ikatan batin ibu dan si bayinya. Nah makin ikat, kalau ibu yang pijit kan dengan sentuhan ibu, apalagi dia tahu nah ini ibuku kayak gitu. Kemudian juga mengurangi rasa stres. Ternyata bayi itu juga punya rasa stres nih Bu, nggak cuma kita aja, jadi bayi juga. Nah itu manfaat-manfaat dari pijat bayi untuk si adiknya. Nah ini juga ada manfaat pijat bayi bagi ibu. Nah yang salah satunya itu meningkatkan rasa percaya diri ibu. Jadi ibu tuh percaya diri, aku udah jadi seorang ibu nih, udah punya anak saya, jadi saya percaya diri untuk merawat anak saya kayak gitu Bu. Kemudian juga meningkatkan hubungan batin. Nah tadi sudah saya bilang tadi kan, jadi hubungan batin ibu dan si bayi itu makin kuat lagi kayak gitu. Dan juga membantu bahasa verbal dan non verbal. Jadi tuh kayak bahasa ibu kan pasti kalau sama adik tuh ngoceh-ngoceh ya. Nah pada saat pijat bayi itu juga jangan diem aja Bu, jadi harus diajak ngomong juga si bayinya begitu. Kemudian juga memudahkan orang tua mengenal si bayi. Jadi pada saat pijatan itu tuh ibu pasti kan dari ujung ke ujung, jadi tuh ibu mengenal nih, oh bagian tubuh anak saya begini ya kayak gitu. Kemudian juga
menciptakan suasana yang nyaman. Menciptakan suasana yang nyaman ini berarti ibu tuh harus pijat bayinya itu dengan nyaman, tidak boleh yang kasar, soalnya kan lembut kalau pijat bayi yang ya bu, yang nggak kayak kita itu kayak gitu. Kemudian menurunkan stres dan depresi ibu. Nah biasanya pada ibu-ibu yang baru mempunyai anak atau yang baru pertama kali mempunyai anak kan stres. Nah dengan memijat bayi ini dapat mengurangi rasa stres dan depresi pada si ibunya. Nah juga kemudian meningkatkan produksi air susu ibu. Jadi nah untuk meningkatkan produksi air susu ibu itu lebih meningkat lagi dengan memijat si bayi kayak gitu. Jadi kan rasa batin, quality time, bonding attachment itu tuh lebih kuat lagi gitu bu. Nah ada juga nih bu, kalau ibu ingin melakukan pijat bayi di rumah itu tuh waktu yang terbaik untuk si bayinya ini pada usia 1-12 bulan. Nah bayi ibu kan usianya 6 bulan ya, nah itu masih bisa untuk pijat bayi karena waktunya itu 1-12 bulan ya. Nah itu tuh dapat dilakukan pada saat pagi hari sebelum adiknya mandi dan juga malam hari sebelum tidur, itu bisa dilakukan. Dan juga 1-2 jam setelah adiknya makan gitu bu. Jadi ibu bisa melakukan pijat bayi itu di rumah dengan waktu-waktu yang sudah saya berikan tadi. Nah itu tadi penjelasan dari saya ibu, dari manfaat untuk ibu dan juga pengertian pijat bayi kayak gitu, waktu-waktu yang tepat. Ini nanti adiknya akan saya bawa ke ruangan untuk dilakukan pijat bayi, tetapi sebelumnya itu bu, saya akan mengatur suhunya dulu agar sesuai dengan si bayinya ya bu, agar bayinya tidak kedinginan, soalnya kan nanti bajunya dibuka semua. Untuk sebelumnya apakah adiknya tadi habis minum ya bu, atau kenyang sudah? Oh 2 jam yang lalu udah diminumkan. Baik, berarti nanti langsung saja saya boleh pegang adiknya bu. Saya nanti bawa, nanti ibunya bisa masuk ya. Oke, ayo bu. Yang pertama yaitu pemijatan kaki. Ada relaxation touch, mengusap dan menggoyangkan kaki bayi dengan halus disertai kata-kata lembut. Rilaskan kakimu ya sayang. Kemudian perahan susu India. Setelah itu gerakan peras dan putar. Kemudian pada telapak kaki menggunakan 2 ibu jari mengerut telapak kaki dan bergantian dari tumit ke perbatasan jari kaki, dan kemudian memilin jari dengan satu-satu secara lembut pada tiap ujung jarinya. Kemudian gerakan peregangan, yaitu dengan menggunakan sisi dari jari telunjuk, pijat telapak kaki bayi mulai batas jari-jari ke arah tumit, lalu ulangi lagi dan perbatasan jari ke arah tumit. Kemudian titik tekan, yaitu menggunakan kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dan tumit ke arah jari-jari dan dari pangkal jari ke arah tumit. Kemudian ada pijat punggung kaki, yaitu menggunakan kedua ibu jari secara bergantian pijat punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian. Kemudian peras dan putar pergelangan kaki. Setelah itu, perahan cara Swedia, yaitu memegang pergelangan kaki bayi, kemudian gerakan tangan
secara bergantian dari pergelangan kaki ke arah pangkal paha. Kemudian menggulung, memegang pangkal paha dengan kedua tangan, kemudian membuat gerakan menuju pergelangan kaki. Kemudian gerakan terakhir pada kaki yaitu rapatkan kedua kaki bayi, kedua tangan pijat di samping kanan kiri pada pantat dan pangkal paha bayi. Usap kaki bayi dengan tekanan lembut dari paha ke arah pergelangan kaki. Kemudian pemijatan bagian perut. Gerakan pertama mengayuh sepeda. Kedua tangan di atas perut bayi, gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda. Kemudian gerakan mengayuh pedal sepeda dengan kaki diangkat. Setelah itu, ibu jari ke samping, letakkan masing-masing ibu jari di samping kanan dan kiri pusar bayi, kemudian buat gerakan kedua ibu jari ke samping ke arah tepi perut kanan dan kiri. Kemudian gerakan bulan matahari, membuat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri melalui dari perut sebelah kanan ke bawah, ke atas, kemudian kembali daerah kanan bawah, seolah membentuk gambar matahari. Setelah itu gerakan I love you. I, pijatlah serut bayi mulai bagian kiri atas ke bawah. Love, pijatlah perut bayi membentuk huruf L terbalik. Dari kanan atas ke kiri, kemudian U, pijatlah perut bayi membentuk huruf U terbalik. Mulai dari kanan bawah ke atas, kemudian ke kiri ke bawah, dan terakhir di perut kiri bawah. Kemudian gerakan gelembung atau jari-jari berjalan. Ujung jari, tangan kanan perut pada bagian kanan bawah dan buatlah gerakan tekanan sesuai arah jarum jam. Kemudian gerakan dada, membuat gerakan yang menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung jari kedua telapak tangan Anda di tengah dada atau hulu hati. Kemudian gerakan kupu-kupu, membuat gerakan menyilang seperti gambaran kupu-kupu dimulai dengan tangan kanan, membuat gerakan memijat menyilang dan kembali ke ulu hati. Kemudian pemijatan bagian tangan. Ada pijat ketiak, yaitu membuat gerakan memijat darah dari atas ke bawah. Perlu diingat kalau tidak membengkak kelenjar ketiak sebaiknya gerakan ini dilakukan. Kemudian juga ada perah cara India, seperti yang ada di kaki. Kemudian memutar dan memeras. Pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari dari pergelangan tangan ke arah jari-jari. Kemudian pijat lembut jari bayi satu persatu menuju arah ujung jari dengan gerakan memutar. Akhiri dengan tarikan lembut ya. Kemudian meletakkan tangan bayi di antara kedua pijatan usap punggung tangannya. Kemudian di pergelangan tangan, peras dan putar pergelangan tangan bayi dengan cara memeras, dengan perahan cara Swedia. Kemudian menggulung dari bagian atas bahu dan kedua telapak tangan, gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju ke arah pergelangan tangan. Sebaliknya ya, dari tangan kanan atau tangan kiri ke tangan kanan. Diulangin tadi dengan cara yang sama, yaitu dengan pijatan ketiak, perahan cara India, memutar dan memeras, pijatan telapak tangan, pijat lembut jari, meletakkan tangan bayi atau punggung tangan, pergelangan tangan, perahan cara Swedia, dan terakhir menggulung, yaitu memegang lengan bayi bagian atas bahu dengan kedua telapak tangan.
Setelah itu pada bagian kepala, yaitu menyetrika dahi dengan cara meletakkan jari kedua tangan pemijat pada pertengahan dahi, tekan jari-jari pada dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar dengan samping kanan dan setelah itu pemijatan pada alis, yaitu menyetrika alis dengan cara meletakkan kedua ibu jari di antara kedua alis. Kemudian ada senyum satu. Itu dengan cara meletakkan kedua ibu jari pada pertengahan alis, tekan ibu jari dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan bayi ke samping setelah membesar senyum. Kemudian senyum dua masih sama, yaitu kedua ibu jari ada di atas mulut, di bawah sekat hidung. Kemudian senyum ketiga yaitu mulut pada bagian bawah dengan cara meletakkan kedua ibu jari Anda di tengah dagu, tekan kedua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping. Dan juga ada membuat gerakan lingkaran kecil di rahang dengan meletakkan jari pemijat pada samping kanan dan kiri rahang bayi, kemudian membuat lingkaran-lingkaran kecil di daerah rahang bayi. Setelah itu dari belakang telinga dengan mempergunakan ujung-ujung jari, pemijat memberikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri, gerakan ke arah pertengahan dagu di bawah dagu. Kemudian pemijatan bagian punggung. Yang pertama ada gerakan maju mundur, tengkurapkan bayi di depan, kemudian pijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan dari bawah leher sampai ke pantat bayi. Kemudian ada gerakan menyetrika, yaitu pegang pantat bayi dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri melakukan pijatan mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan. Kemudian ada gerakan menyetrika dan mengangkat, itu mengangkat kedua pergelangan kaki bayi dengan tangan kanan dan mengangkat, kemudian dengan tangan kiri melakukan pijatan mulai dari leher ke bawah sampai dengan tumit bayi. Kemudian gerakan melingkar, yaitu dengan jari-jari kedua tangan, buatlah gerak-gerakan melingkar kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah. Nah ini dengan lingkaran-lingkaran kecil daerah leher, kemudian lingkaran yang lebih besar di daerah pantat. Kemudian gerakan menggaruk, itu seperti menggaruk dengan lembut ya, kemudian buat gerakan menggaruk ke bawah memanjang sampai ke pantat bayi. Setelah itu relaksasi. Nah, membuat goyangan-goyangan ringan, tepukan halus dan lambung-lambungnya secara lembut. Kemudian gerakan pertama, tangan disilangkan, pegang kedua tangan, kemudian disilangkan pada dada. Luruskan kembali kedua tangan bayi ke samping. Kemudian membentuk diagonal tangan kaki, yaitu pertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri di atas tubuh bayi sehingga membentuk garis diagonal. Selanjutnya tarik kembali kaki kanan dan kaki kiri bayi ke posisi semula. Kemudian menyilangkan kaki, pegang pergelangan tangan kanan kiri lalu silangkan ke atas, buatlah silangan sehingga mata kaki kanan luar bertemu mata kaki kiri dalam. Setelah itu menekuk kaki, pegang pergelangan kaki dalam posisi kaki lurus, lalu tekuk lutut kaki perlahan menuju ke arah perut. Kemudian menekuk kaki bergantian, pegang pergelangan kaki kanan dan kiri dalam posisi kaki lurus, lalu tekuk lutut kaki kanan secara bergantian seperti menggayuh sepeda. Nah, setelah itu dilap ya bekas-bekas minyaknya kita agar tidak licin. Setelah semua sudah dibersihkan, bekas-bekas minyak yang menempel di kulit bayi kita pakaikan kembali atau kita bedong ya, agar si bayinya tidak kedinginan.
Pemijatan selesai, berilah kepada ibunya dan jelaskan hasil dari pemijatan si bayi ya. Ibu, ini adiknya udah saya pijat. Nanti kalau sampai di rumah itu langsung dimandiin ya Ibu kalau bisa. Ini, Bu. Nah, seperti saya bilang tadi Bu, kalau Ibu mau memijat bayi di rumah itu yang udah saya kasih waktu-waktunya tadi ya Ibu. Jadi sebelum pagi hari sebelum mandi, malam hari sebelum tidur, dan juga 1 sampai 2 jam sudah makan gitu Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih ya. Semoga adiknya sehat selalu dan ibunya juga sehat ya. Terima kasih Bu. Sama.